Pemirsa memaknai Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ternyata potret dunia pendidikan di Maluku belum seindah bunga dan juga semanis coklat. Upaya peningkatan mutu pendidikan anak di Maluku hingga saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan kendala. Persoalan klasik yang selalu ditemui yakni minimnya sarana prasarana hingga penyebaran tenaga pengajar yang belum merata ke seluruh wilayah di Maluku. Hampir seluruh jenjang sekolah di kabupaten kota di Maluku tersandung dengan masalah ini. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah belum meratanya pelayanan pendidikan yang terlihat di Kabupaten Buru Selatan. Fakta mengejutkan yang kami temui di Kecamatan Namrole yang notabene-nya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Buru Selatan juga menemui masalah pendidikan. Salah satu desa di Kecamatan Namrole ini memiliki satu sekolah menengah atas yang hanya memiliki 2 ruangan. Satu ruangan dijadikan untuk ruang guru, ruang yang satunya lagi dijadikan untuk ruangan belajar. Kondisi ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan pendidikan anak-anak yang ada di Buru Selatan. Letaknya yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten ternyata tidak menjamin sarana pendidikannya lebih memadai. Cara dulu bilik ini sendiri kita batasi dia jadi dalam satu ruangan itu ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Nah, oleh karena itu kita berharap dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kalau bisa membantu kami dalam soal sarana dan prasarana. Sehingga ke depan ini kita bisa merangkul siswa lebih banyak lagi. Harus dibantu orang tua tuh untuk sekolah itu tambah berapa bilik tambah karena ada murid kan tambah banyak tuh jadi dari kata orang tua harus tambah barang minta tambah barang 2 bilik kah supaya tambah barang lebih anak-anak lebih hari lebih banyak. Masalah krusial juga bukan hanya di Buru Selatan tapi juga dijumpai di Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Ada satu SMP yang jumlah tenaga pengajarnya tidak ideal dengan jumlah siswa yang dibina. Ketimpangan ini kemudian membuat banyak guru yang terpaksa harus merangkap agar pembelajaran bisa diterima oleh siswa secara maksimal. Tenaga guru itu terbatas. Kita di sana PNS hanya 3 orang. Saya sebagai kepala sekolah, ada guru IPS 1 orang sama guru agama. Sedangkan tenaga lainnya itu honorer semua. Bahkan yang ngajar bahasa Inggris juga itu dari lulusan SMA. Begitu juga dengan PKN. Jadi memang di sana orang tidak mau ke sana karena memang wilayahnya agak sedikit dibilang tertinggal begitu. Nah pemirsa, dua persoalan dari dua wilayah yang berbeda di Maluku ini menunjukkan bahwa potret suramnya pendidikan di anak Maluku yang masih melilit bahkan di era 4.0. Pengamat pendidikan Maluku menilai bahwa karakteristik Maluku yang serba kepulauan ini juga menjadi sandungan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku. Aspek ini juga dipengaruhi dengan kesenjangan pembangunan fasilitas umum yang membuat pendidikan di wilayah pelosok Maluku terkesan berjalan di tempat. Kalau saya lihat dari yang pengalaman yang saya lihat selama ini ya masih belum penyebaran guru itu belum merata, terutama untuk bidang studi tertentu, apalagi bidang studi eksakta, Pak. Untuk kabupaten-kabupaten lain itu untuk matematika itu masih kurang. Untuk apalagi untuk guru biologi, guru kimia itu masih kurang, Pak. Karena memang penumpukan guru itu terjadi di Ambon. Problematika pendidikan yang masih melilit lantas tidak membuat Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menutup mata dari hal ini. Dari dinas mengaku bahwa pemerataan pendidikan baik untuk pembangunan sarana hingga penyebaran tenaga guru ikut dipengaruhi oleh besaran angka dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Secara periodik Dinas Pendidikan pun berjuang agar DAK dari pemerintah pusat juga bisa disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah yang ada di Provinsi Maluku. Tumpuan besar kita kan di DAK. Memang ada APBD kita tapi tidak seberapa ya. Nah sekarang kalau umpamanya 5 triliun baru kita dapatkan 200 juta kan butuh waktu puluhan tahun untuk kita menyelesaikan persoalan daripada sarana prasarana yang ada di Provinsi Maluku.
Tetapi ini kita dorong, tetapi sistemnya itu adalah kita selesaikan satu sekolah. Kalau dulu misalnya RKB kita sebar. Tetapi sekarang sistem penyelesaiannya adalah satu sekolah kekurangan berapa RKB. Kekurangan perpustakaan atau tidak. Kekurangan laboratorium atau tidak. Kita selesaikan dan itu kita anggap selesai baru kita pindah lagi ke tempat yang lain. Maka dengan demikian ini bisa terselesaikan satu sekolah. Dan ini bisa terdata dengan secara baik. Pemirsa, untuk tahun 2023 nanti dari Dinas Pendidikan secara bertahap akan membenahi sistem penempatan tenaga guru agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah kota saja. Kemudian sarana yang belum lengkap juga nantinya akan ditambah, terutama pada beberapa wilayah terpencil yang ada di daerah 3T di Maluku. Langkah ini ditempuh agar supaya Maluku bisa bergeser dari ranking terendah untuk kategori mutu pendidikan di Indonesia. Semoga di Hari Pendidikan ini juga kita bisa mengenyam pendidikan yang sama dari daerah Jawa hingga ke daerah paling timur Indonesia. Baik, demikian dapat kami laporkan untuk Maluku hari ini. Kembali ke studio.